Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 pada kesempatan kali ini akan menjelaskan terkait sintesis dan evaluasi bioaktivitas kompleks nano Fe2 dengan sukrosa, glukosa, dan juga fruktosa. Memasuki bagian pertama yaitu latar belakang. Besi merupakan salah satu elemen penting untuk pertumbuhan tanaman dan Fe2 lebih efisien daripada Fe3. Tanaman dikotil dapat menyerap tiap besi dengan melepaskan proton melalui peningkatan aktivitas membran plasma H+ ATP dan menginduksi Fe3 untuk mereduksi Fe3 menjadi Fe2. Namun, proses ini mudah dipengaruhi oleh lingkungan. Konsentrasi Fe2 terlarut yang rendah disebabkan oleh pH yang tinggi dan kapasitas buffering pH yang tinggi, serta efisiensi penyerapan yang rendah akibat oksidasi Fe2 menjadi Fe3. Hambatan absorpsi Fe2 dan translokasi dalam tunas. Dalam konteks ini, beberapa penelitian telah dilakukan untuk aplikasi eksternal Fe2. Namun, besi anorganik terbatas dalam aplikasinya karena merusak dan efisiensinya rendah. Oleh karena itu, studi sistem kompleks Fe2 sangat dibutuhkan. Kemudian, baru-baru ini jenis lain dari kelat logam telah disintesis, yaitu dengan sakarida dan asam sakarik, di mana secara sintesis dapat membentuk ikatan dengan gula. Dalam penelitian ini, sintesis kompleks sakarida atau Fe2 yaitu menggunakan sukrosa, glukosa, dan juga fruktosa sebagai ligan pertama kali dilaporkan. Untuk karakterisasi kompleks secara detail yaitu menggunakan analisis X-ray diffraction, kemudian Fourier transform infrared spectroscopy, nuclear magnetic resonance, transmission electron microscope, X-ray photoelectron spectroscopy, spektroskopi ultraviolet tampak, dan kalorimetri pemediaan diferensial. Kemudian bioaktivitas dan aplikasi potensial untuk mensuplai kandungan besi yaitu dievaluasi dengan studi in vitro. Selain itu, disajikan sumber Fe2 yang stabil, efisien tinggi, dan hemat biaya. Selanjutnya yaitu metode. Untuk bahan yang digunakan diantaranya FeSO4 7H2O, sukrosa, glukosa, kemudian ada fruktosa. Selanjutnya juga digunakan eta, 6-benzil aminopurin atau BA, didiazuron atau TDZ, dan 3-indolebuktirik acid atau IBA. Untuk selanjutnya yaitu sintesis nanokompleks. Yang pertama, larutan sukrosa diaduk sebanyak 0,171 gram 0,5 mmol dalam N-dimetilformamida atau DMF 60 ml. Ditambahkan larutan FeSO4 7H2O 0,278 gram 1 mmol di DMF 20 ml. Campuran yang dihasilkan direfleks pada 105 derajat Celcius selama 36 jam dan didinginkan hingga suhu kamar. Kemudian, larutan dilakukan dengan penguapan tekanan rendah pada 60 derajat Celcius dan pupuk hijau kompleks 1 0,386 gram hasil 86%. Untuk karakterisasi dikumpulkan setelah difusi fase cair dengan etanol. Untuk selanjutnya, larutan glukosa yang diaduk 0,1 gram 0,5 mmol dalam DMF 60 ml. Ditambahkan larutan FeSO4 7H2O sebanyak 0,278 gram 1 mmol dalam DMF 20 ml. Kemudian campuran yang dihasilkan tersebut direfleks pada 105 derajat Celcius selama 36 jam dan didinginkan hingga suhu kamar. Lalu, larutan dilakukan penguapan kondensat pada 60 derajat Celcius dan bubuk hijau abu-abu kompleks 2 0,279 gram, hasilnya yaitu sebesar 74%. Untuk karakterisasi dikumpulkan setelah difusi fase cair oleh etanol. Selanjutnya, diaduk fruktosa 0,09 gram 0,5 mmol pada DMF 60 ml, ditambahkan larutan FeSO4 7H2O 0,278 gram 1 mmol pada DMF 20 ml. Campuran yang dihasilkan tersebut kemudian direfleks pada suhu 105 derajat Celcius selama 36 jam dan didinginkan hingga suhu kamar. Kemudian dilakukan penguapan kondensat pada 60 derajat Celcius dan pupuk hijau abu-abu kompleks 3 sebanyak 0,265 gram hasil 72%. Untuk karakterisasi dikumpulkan setelah difusi fase cair dengan etanol.
Nah, sekarang hasil dan pembahasan. Untuk mengembangkan proses sintetik dengan biaya rendah dan efisien, penting untuk mempelajari jumlah gula yang dibutuhkan untuk menstabilkan Fe2 melalui interaksinya. Pengaruh parameter yang berbeda seperti suhu, waktu, dan proporsi dan konstituen dipelajari dari hasilnya dirangkum dalam tabel 1. Reaksi ligan dengan FeSO4 7H2O dalam rasio molar 1:2 menghasilkan kompleks 1 hasil 86,1%. Nah, berikut merupakan tabel 1 sintesis kompleks 1 menggunakan berbagai parameter reaksi. Bisa dibaca ya, teman-teman. Setelah di bawah rasio, sukrosa yang tidak mencukupi menghasilkan besi tidak tergabung yang melimpah setelah reaksi, sehingga hasilnya pun menurun. Sedangkan sukrosa yang berlebihan tidak memberikan kontribusi apapun terhadap hasil panen. Suhu tinggi dan waktu yang lama memberikan hasil yang lebih rendah karena karamelisasi gula, yang menurunkan kemampuan untuk bercampur dengan besi. Suhu rendah dan kurangnya waktu menyebabkan reaksi yang kurang, juga suhu tinggi dalam waktu yang lebih singkat. Spektrum semua kompleks sangat berbeda dari bahan aslinya. Semua puncak yang termasuk dalam FeSO4 7H2O hampir tidak dapat ditemukan dalam kompleks, dan ini menyeratkan bahwa kompleks pada kenyataan diatur oleh interaksi tambahan, bukan campuran fisik. Semua kurva mengalami noise tinggi karena kristal rendah dari status amorf. Hasilnya identik dengan sukrosa atau Fe3. Sebaliknya, untuk setiap produk, kurva dan puncak sangat mirip menunjukkan kandungan besi yang didominasi, dan interaksi internal kompleks sakarida atau Fe2 yang tidak terdiferensiasi. Nah, berikut mekanisme pengurangan Fe3 dalam sukrosa. Representatif spektrum HNMR dari larutan DMSO, kompleks 1 dan sukrosa menunjukkan tidak hanya puncak CH dan CH2 pada 3,0 sampai 3,9 ppm, tetapi juga puncak OH pada 4,3 sampai 5,2 ppm tidak bergeser setelah metalasi. Namun, semua puncak yang terbelah digabung menjadi yang lebar. Ini adalah hasil interaksi dari besi yang tidak dapat dideteksi sendiri karena paramagnetisme. Dapat disimpulkan bahwa interaksi antara besi dan sakarida mengubah kerapatan awan elektron H sakarida dan mempengaruhi kemagnetan besi. 7,92 dan 2,86 ppm milik DMF tersirat sedikit residu pelarut berada dalam sistem yang kompleks. Berikut merupakan gambar kompleks 1 pada skala yang berbeda. Fase organik diregangkan sebagai film tipis dan fase logam didistribusikan pada film secara tidak homogen. Semakin gelap titik-titiknya, semakin banyak partikel besinya. Ukuran nanopartikel sekitar 20-50 nanometer dan rata-rata sekitar 30 nanometer. Tampaknya Fe2 dapat dilindungi oleh lapisan tipis dan sedimentasi dan oksidasi. Struktur baru telah terbentuk. Berbeda dengan sukrosa 220 nanometer dan 276 nanometer yang dapat dianggap sebagai transisi lemah yang dikaitkan dengan ligan ke transfer muatan logam atau LMCT ditemukan pada spektrum kompleks 1. Hal tersebut menunjukkan bahwa konsisten dengan logam transisi dan polisakarida lain tetapi dengan posisi puncak yang berbeda. Mengingat pengaruh nilai pH terhadap stabilitas ion besi, uji UV vis juga dilakukan pada lingkungan pH yang berbeda. Pertama, pengaruh jangka panjang dengan kondisi netral dipelajari dalam larutan air selama pemeriksaan 180 hari. Tidak ada pergeseran yang jelas ditemukan, mengharapkan sedikit perubahan intensitas pada puncak 276 nanometer yang terutama disebabkan oleh kesalahan pemeriksaan itu. Itu menunjukkan bahwa sistem yang kompleks itu stabil dalam keadaan alami. Setelah itu, larutan buffer diaplikasikan untuk pengujian dengan kisaran nilai pH 4-12. Ketika pH lebih tinggi dari 10, maka puncak serapan pada 276 nanometer bergeser merah menjadi 314 nanometer. Penambahan OH- ke dalam larutan menyebabkan disosiasi besi secara bertahap dari ligan. Kemudian FeOH2 dapat kemudian terbentuk. Baik 2 maupun 3 dapat mencegah besi terlepas dari ligan dalam kondisi basah.
Namun, tidak ada perubahan pada pH kurang dari 9 yang diamati, dan ini menunjukkan bahwa sistem sakarida atau Fe2 stabil di lingkungan asam dan basa lemah. Lalu, pengukuran DSC dilakukan untuk menentukan suhu leleh dan dekomposisi kompleks. Tidak ditemukan puncak endotermik yang diindikasikan tidak adanya tahap peleburan akibat kenaikan suhu, karena pelelehan sakarida dicegah dari interaksi antara besi ionik dan sakarida. Teknologi kultur jaringan telah banyak digunakan untuk evaluasi serapan hara dan transportasi batang bawah apel. Di sini, itu diterapkan untuk menguji dan memverifikasi bioaktivitas kompleks sakarida atau Fe2. Jumlah pucuk meningkat seiring dengan peningkatan konsentrasi zat besi. Ketika konsentrasi lebih rendah dari 0,1 mmol, maka jumlah tunas meningkat lebih cepat di kompleks 1 daripada eta atau Fe2. Ini mungkin terkait dengan efisiensi penyerapan besi kompleks 1 yang lebih tinggi. Nah, selanjutnya, data yang menunjukkan bahwa peningkatan konsentrasi besi secara bertahap lebih rendah dari 0,075 mmol memiliki efek yang positif. Kemudian, berdasarkan analisis yang sudah dilakukan, didapatkan kesimpulan, yaitu secara umum, sistem kompleks skala nano baru dari sakarida, Fe2 yang menampilkan karakteristik penyerapan ultraviolet dan sifat thermal eksotermis setelah berhasil disintesis. Unsur besi berubah menjadi equivalent setelah reaksi, dan kompleks tersebut stabil dalam periode jangka panjang serta kondisi asam dan basa lemah. Uji in vitro menunjukkan bahwa kompleks tersebut mampu memasuk zat besi untuk pertumbuhan tanaman. Kompleks 1 lebih efisien untuk kultur jaringan sarang apel. Kompleks nano layak untuk dipelajari lebih lanjut sebagai sumber zat besi untuk aplikasi potensial.